Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang hukum Ohm. Nah, apakah hukum Ohm ini? Nah, hukum Ohm ini ditemui oleh seorang ilmuwan fisika bernama George Simon Ohm. Dia menjelaskan tentang hubungan antara tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik ya. Tegangan, arus, dan hambatan. Nah, dia menemukan hubungannya ya. Ketahuan ya hubungannya apa ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, kita akan ceritakan sedikit tentang sejarah arus listrik ini. Jadi dulu kan pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya ini jika seandainya baterai ya nanti ada arus yang mengalir ya, kutub positif kutub negatif. Pada video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwasanya arus listrik itu mengalirnya dari positif ke negatif ya. Nah, arus listrik itu mengalir dari, nah kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah dari positif ke negatif. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya juga sudah jelaskan bahwasanya apa yang mengalir itu, yang mengalir adalah muatan. Nah ya, muatan ya. Apa yang mengalir? Jawabannya adalah muatan. Nah, muatan apa yang mengalir? Nah, jawabannya adalah muatan negatif ya, atau elektron ya. Negatif atau elektron. Nah, coba kalian lihat. Seharusnya kalau yang mengalir itulah muatan negatif, kan arah arusnya bukan dari positif ke negatif. Kalau positif berarti tempat yang negatifnya dikit. Nah, tapi kok dia mengalir dari tempat yang negatifnya dikit ke tempat yang negatifnya banyak? Kebalik dong. Harusnya kan dari yang negatifnya banyak ke tempat yang sedikit. Nah, gitu kan. Sama seperti air yang dikit tapi ngalirnya ke yang banyak gitu. Kebalik, harusnya yang banyak ke yang dikit gitu. Nah, mengapa bisa seperti ini? Nah, jadi kisahnya seperti ini. Dulu seorang ilmuwan fisika, itu mantan presiden Amerika ya, namanya adalah Benjamin Franklin. Nah, Benjamin Franklin ini dia sudah menemukan bahwasanya di dalam ketika arus listrik ini ada sesuatu yang mengalir. Ada sesuatu namanya muatan. Nah, muatannya mengalir, dia sebut dari positif ke negatif, begitu. Namun lama kelamaan akhirnya orang sudah mengetahui, ilmuwan sekarang sudah mengetahui ternyata yang mengalir itu adalah muatan negatif. Bukan positif yang mengalir, tapi muatan negatif yang mengalir. Nah, terus arahnya itu bukan dari positif ke negatif, tapi dari sini ke sini. Ya, jadi elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Nah, lalu kok sampai sekarang masih digunakan istilah bahwasanya arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif? Maka orang-orang ilmuwan fisika memutuskan bahwasanya tidak masalah, arus listrik itu tetaplah mengalir dari positif ke negatif ya. Ya, jadi kalau ditanya arus listrik ini adalah arah arus listrik itu dari positif ke negatif. Nah, apa itu positif itu? Positif itu adalah, kenapa disebut positif? Kalau nanti baterainya nggak ada kutubnya, kalian harus tahu nih, emang dari mana ke mana ngalirnya. Maka jawabannya adalah dari tempat yang potensialnya tinggi. Nah, jadi arus listrik itu lebih tepatnya mengalir dari tempat yang potensial listriknya tinggi ke tempat yang potensial listriknya rendah. Nah, ibarat tangga ya, ini tangga. Nah, jadi yang tinggi itulah kutub positif, yang rendah itulah kutub negatif. Arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Nah, seperti itu. Tapi elektron mengalirnya dari tempat yang potensial listriknya rendah ke yang tinggi. Nah, ini adalah arah elektron. Nah, bedakan ya. Nanti ketika ada soal ujian, arah arus listrik mengalir jawabannya adalah dari potensial tinggi ke yang rendah. Kalau ditanya arah elektron mengalir dari tempat yang potensinya rendah, ini rendah ya. Ini tempat potensi rendah ke yang tinggi. Nah, begitu. Nah, ternyata dari aliran listrik ini ada sesuatu yang ditemui oleh George Simon Ohm. Nah, apakah itu? Yaitu ketika arus mengalir, ternyata arus listrik ini mengalir tentu berasal dari sumbernya. Nah, sumber
listrik disebut dengan sumber tegangan. Nah, oke. Kita hapus. Nah, jadi listrik ini disebut dengan sumber tegangan. Baterai, aki, ya, apapun itu yang bisa menghasilkan listrik itu disebut dengan sumber tegangan. Sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini memiliki nilai. Nah, nilainya disebut tegangan. Nah, ya, sumber tegangan nilainya disebut dengan tegangan atau sering juga disebut dengan beda potensial. Simbolnya adalah huruf V. Nah, oke ya, sumber tegangan itu disebut dengan beda potensial juga boleh ya, tegangan atau beda potensial. Nah, nanti ini kalau diberikan sebuah penghantar ya, baterai tadi, kalau kita nggak ada memberikan kawat ya atau penghantar, kan dia nggak ngalir nih. Tapi nanti dia akan mengalir kalau diberikan penghantar. Nah, penghantar ini nanti akan ada hambatannya ya. Kawat yang kecil beda dengan kawat yang tebal. Kawat yang jenisnya aluminium beda dengan kawat yang tembaga. Hasil arus yang ngalir itu nanti beda. Apa itu? Itulah disebut dengan hambatan listrik. Nah, oke, hambatan listrik. Itu simbolnya huruf R. Oke. Nah, kemudian apa yang mengalir? Ya, mengalir adalah arus listrik. Nah, jadi arus listrik lah yang mengalir. Simbolnya huruf I. Nah, ditemuilah oleh si George Simon Ohm ini. Ada hubungan antara ketiga ini. Ya, apa yang ditemui oleh George Simon Ohm? Oke, saya hapus dulu. Yang ditemui oleh George Simon Ohm adalah bahwasanya semakin besar arus listrik itu karena tegangannya karena tegangannya besar ya. Kayak artinya arus listrik itu nilainya berbanding lurus dengan tegangan ya. Jadi ketika ada arus listrik yang besar itu penyebabnya karena tegangannya besar. Nah, seperti itu ya. Kemudian arus listrik itu berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, apa maksudnya? Jadi semakin besar nilai hambatan listriknya, maka arusnya justru semakin kecil. Beda dengan ini. Kalau yang ini semakin besar tegangan, semakin besar arus. Kalau ini semakin besar hambatan, semakin kecil arus. Ini namanya berbanding terbalik, ini namanya berbanding lurus. Oke. Nah, akhirnya dibikinlah rumus oleh George Simon Ohm bahwasanya I itu sama dengan V dibagi R. Nah, gitu. Atau bisa kita bikin rumus segitiganya seperti ini ya. V-nya di atas ya, V I R. Nah, kalau ditanya V maka I dikali R. Kalau ditanya R maka rumusnya V dibagi I. Seperti itu ya. V adalah tegangan, satuannya volt. R adalah hambatan, satuannya ohm. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere. Okay? Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal misalnya ya. Ada sebuah rangkaian arus listrik ya. Arus listrik itu nilainya 300 miliampere ya. Miliampere ya, bukan ampere ya, miliampere. Dan tegangannya saya bikin nilai V-nya kita bikin 1,5 volt misalnya ya. Nah, berapakah hambatan listrik yang terjadi pada peristiwa ini? Nah, karena kita udah tahu rumusnya, kalau ditanya R maka ini rumusnya, R sama dengan V dibagi I ya. V itu 1,5 ya. Langsung saja karena satunya udah pas volt. I, nah ini karena masih miliampere bukan ampere. Kalau mili itu lah 10 pangkat min 3 ya. Jadi kita gantikan 300 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, inilah yang nanti kita masukkan ke sini. 300 dikali 10 pangkat min 3 ya. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini perpangkat ya. Nah, untuk mempermudah pembagian seperti ini, sebaiknya kita sederhanakan dulu menjadi bilangan berpangkat. 1,5 itu kan sama juga dengan 15 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, ya. Mungkin kalau berpangkatan ini matematikanya. Nanti kalian bisa belajar di pelajaran matematika. Kemudian 300 ini kita bisa jadikan 3 kali 10 pangkat 2 ya. 300 kan. Nah, ini juga nih jangan lupa 10 pangkat min 3. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita bagikan yang ini biar lebih mudah kan. Kalau 1,5 bagi 300 mungkin kita pakai kalkulator kan. Tapi kalau ini kita bisa langsung aja 15 bagi 3 sama dengan 5 ya. Nah, tinggal perpangkatan ini. Nah, ingat kalau bagi maka pangkatnya dikurang, kalau kali maka pangkatnya ditambah. Nah, kita lihat ini kali ya. Maka
ini 10 pangkat min 1, ini 2 kali 10 pangkat min 3, berarti pangkatnya ditambah. 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Oke, berarti 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 1. Ya, ini sudah habis ya. 15/3 tadi atas, ini jadi hilang. Nah, jadi sedangkan ini sudah sama nih. Kita coret saja. Nah, atau kalau mau pakai caranya 10 pangkat min 1 karena bagi maka pangkatnya di kan min nih. Kalau dibagi maka dikurang min 1. Atau 10 min 1 ditambah 1. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Maka jawabannya dari 5 ohm. Nah, seperti itu. Ya. Ini lantaran karena angkanya saja yang pakai pangkat-pangkat. Nah, sekarang saya kasih contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain. Nah, sekarang saya bikin lebih mudah lah. Misalnya diketahui arusnya 3 ampere ya. Kemudian hambatannya 2 ohm gitu kan. Aduh, kok gambarnya jadi gini sih. 2 ohm gitu kan. Berapakah V-nya? Nah, ini kan nggak ada tantangan ya. V sama dengan I dikali R rumusnya ya, VIR. Maka 3 R-nya 2 sama dengan 6 volt ya, nggak ada tantangan itu. Nah, maka kita berikan contoh soal yang lebih sulit sedikit ya. Masuk contoh soal yang ketiga. Ini R yang ditanya, ini V-nya, sekarang I yang ditanya. Oke, berarti saya bikin misalnya V-nya kita bikin 10 kilovolt. Nah ya. Kemudian hambatannya kita bikin berapa misalnya? 2 mili ohm. Nah, gitu ya. Jadi biar lebih sulit sedikit ya. Kalau ini mudah banget nih. Ditanya berapakah arusnya. Nah, kalau gitu kita masukkan saja rumus I sama V dibagi R. Karena masih kilovolt, dia harusnya volt. Kita lihat kilo itu kan 10 pangkat 3. Jadi 10 kali 10 pangkat 3 volt ya. Mili, 2 mili. Mili itu 10 pangkat min 3. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Sudah volt, sudah ohm. Barulah kita bagikan. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, tinggal pangkatnya. Ingat, kalau bagi maka pangkatnya dikurang. Jadi 3 dikurang min 3. 3 dikurang min 3 karena min ketemu min, jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi 5 kali 10 pangkat 6 ampere. Nah, seperti itu contoh soalnya ya. Oke, demikian kita lanjut ke materi yang selanjutnya.